Terima kasih kepada Tuan dan Nyonya yang masih setia dengan Tuan Wira Darmadi. Untuk mendukung Desiana Channel agar terus berkembang, silakan subscribe, like, komen dan share video cerita ini. Terima kasih Tuan dan Nyonya. Kebaikan Tuan dan Nyonya akan saya balas di kehidupan selanjutnya. Silahkan Tuan dan Nyonya menikmati lanjutan cerita dari sebelumnya. Bab 968. Jihan merasa terkejut, marah, sekaligus takut. Perkataan Wira ini membuat bulu kuduknya berdiri. Dia tidak menyangka keluarga Juwanto akan sekejam ini. Apabila Yahya benar-benar muncul di publik dan mengatakan kebohongan seperti ini, bukankah Jihan akan dimaki habis-habisan? Lancang sekali keluarga Juwanto ini. Tuan, apa kamu punya cara untuk mengatasinya? Tanya Jihan segera sambil menatap Wira dengan sorot mata penuh harapan. Wira menghela napas mendengarnya. Akan sangat sulit untuk mengatasi masalah ini. Melihat Wira hanya diam, Jihan menambahkan. Kalau kamu membantuku, aku akan memenuhi permintaanmu. Jihan sampai rela mengeluarkan modal besar supaya terbebas dari masalah ini. Wira melirik sekilas, lalu tersenyum sembari berucap. Yang mulia, Anda benar-benar murah hati. Kalau Anda seorang pria, Anda pasti bisa menjadi raja yang baik. Jihan tidak menyangka Wira akan berkata seperti ini sehingga termangu mendengarnya. Sesudah itu, dia mengembuskan napas dan menyahut. Aku nggak berharap setinggi itu. Aku hanya ingin kerajaan Nuala damai. Tapi, keluarga Juwanto malah menyerangku dengan cara seperti ini, sungguh menjengkelkan. Kalau nggak bisa diatasi, masalah ini pasti akan menimbulkan kekacauan di istana. Keluarga Juwanto bahkan bisa memanfaatkan kekacauan ini untuk mendapatkan keuntungan. Seusai berbicara, Jihan menatap Wira. Yang mulia, masalah ini sangat sulit untuk diatasi. Bagaimanapun, keluarga Juwanto berada di posisi unggul sekarang. Kalau kita membawa Pangeran Yahya dan Selir Agung Alina kembali, kamu pasti akan dituduh telah mengurung mereka. Tindakan seperti ini hanya akan membuat rakyat heboh, bahkan memberi mereka kesempatan untuk mengambil alih tahta. Maafkan kelancanganku ini, tapi aku yakin Pangeran Yahya akan mengatakan bahwa Anda merebut tahta darinya, jelas Wira dengan terus terang. Ucapan Wira ini bak pisau yang menyayat hati Jihan. Wajah Jihan tampak pucat. Melihat ekspresinya yang seperti ini, Wira berpikir sejenak sebelum berkata. Sebenarnya, ada cara untuk mengatasinya. Jihan tertegun mendengarnya. Tuan, katakanlah. Wira berkata, keluarga Juwanto hanya ingin mencari alasan untuk merebut tahta. Cara terbaik yang bisa dilakukan adalah mengatasi dari akarnya. Jihan pun mengangguk, lalu bertanya, benar, lantas bagaimana caranya? Wira terkekeh-kekeh sebelum menjelaskan. Keluarga Juwanto sudah lama tinggal di provinsi seberang. Bisa dibilang bahwa mereka adalah penguasa lokal di sini. Sementara itu, Pangeran Yahya hanya bisa menjadi pangeran karena putra mahkota telah ditetapkan. Jihan mengangguk lagi. Kemudian, dia berucap, menurut aturan, memang seperti itu. Karena Raja Bakir sudah wafat, putraku yang akan menjadi putra mahkota. Tapi, apa hubungannya dengan masalah ini? Jihan tampak kebingungan. Wira pun tersenyum dan menjawab, Yang mulia belum mengerti. Kalau begitu, aku akan menjelaskan lebih rinci. Karena disebut pangeran, mereka tentu bertugas menjaga wilayah masing-masing. Provinsi seberang adalah wilayah keluarga Juwanto. Kamu bisa memberikannya kepada mereka, kan? Memberikan provinsi seberang. Bukankah itu berarti Pangeran Yahya akan memiliki kemampuan lebih besar untuk menaklukkan dunia? Tanya Jihan segera. Akan tetapi, Wira justru menggeleng sebagai jawaban. Bab 969. Yang mulia, coba Anda pikirkan baik-baik. Jika Anda menyerahkan provinsi seberang kepada Pangeran Yahya serta menjanjikannya kejayaan dan kekayaan, apa yang akan dipikirkan oleh rakyat? Tanya Wira sambil menatap Jihan. Jihan merenung sejenak sebelum menjawab. Menurut situasi sekarang, orang-orang akan berpikir bahwa aku membuka jalan untuk putra sendiri dan menyingkirkan para pembangkang. Jawaban ini tidak salah sehingga Wira mengangguk. Kemudian, dia menimpali. Memang benar, tapi nggak peduli apa yang Anda lakukan sekarang, rakyat tetap akan mengkritikmu. Jadi, sebaiknya Anda langsung membuat keputusan. Anda tinggal mengatakan khawatir akan terjadi pembantaian antara saudara, makanya menjanjikan Pangeran Yahya hal seperti ini.
Dengan cara ini, meskipun ada yang mengkritik Anda, mereka nggak akan bisa berbicara terlalu jauh. Menyerahkan wilayah kepada pangeran merupakan anugerah yang sangat besar. Semua orang pasti mengingat hal ini. Lagi pula, tanpa menyerahkan wilayah, Provinsi Seberang juga milik keluarga Juwanto, kan? Anda hanya menghadiahkan sesuatu yang memang bukan milik Anda, lantas kenapa harus menolak? Bukankah tindakan ini akan membuat Anda terlihat sangat bermurah hati? Tentunya, masih ada satu keuntungan yang sangat besar, jelas Wira. Keuntungan apa? Tanya Jihan. Wira tersenyum sambil menyahut, sekarang, Pangeran Yahya belum muncul dan mencela Yang Mulia, juga belum menuduh Anda ingin membunuhnya. Jika Anda menyerahkan wilayah kekuasaan sekarang dan memberitahu rakyat bahwa Pangeran Yahya sudah pergi bertugas, bukankah dia akan langsung muncul? Kalaupun dia nggak muncul, Anda tetap aman. Mengerti, kan? Begitu mendengar penjelasan ini, Jihan sontak tercengang. Wajahnya dipenuhi keterkejutan sekaligus kegembiraan. Benar, kalaupun dia nggak muncul, aku bisa bilang keluarga Juwanto adalah keluarga nomor 1 di Provinsi Seberang dan nggak ingin menyerahkan wilayah ini. Itu sebabnya, Pangeran Yahya hilang. Dengan cara ini, target publik akan berubah menjadi keluarga Juwanto. Jihan menjadi sangat bersemangat. Pangeran Yahya dianugerahi sebagai penguasa Provinsi Seberang. Meskipun tidak ada dekret raja, semua orang tahu bahwa keluarga Juwanto adalah penguasa lokal provinsi ini. Kalau Pangeran Yahya masih belum muncul, apa yang akan dipikirkan oleh para rakyat? Apakah mereka akan berpikir bahwa Ratu Jihan berbicara omong kosong atau keluarga Juwanto telah membunuh Pangeran Yahya untuk merebut kekuasaan? Meskipun tidak ada yang berpikiran begitu, Jihan bisa memanas-manasi situasi sampai semua orang berubah pikiran. Ketika saat itu tiba, situasi akan berbalik. Selain itu, Pangeran Yahya nggak punya alasan lagi untuk memberontak setelah diberikan wilayah kekuasaan. Awalnya, dia ingin memberontak untuk membalas dendam karena Anda merebut tahta. Sekarang, alasan ini nggak berlaku lagi karena Raja Bakir sekalipun belum tentu akan memberikan anugerah seperti ini. Jadi, mana mungkin dia menyerang Anda lagi? Bahkan, saya mengira Provinsi Seberang saja belum cukup. Anda seharusnya juga menghadiahkannya Provinsi Hanula dan Provinsi Nasaka. Tindakan ini setara dengan memberinya sepertiga dunia, jadi sudah cukup untuk menunjukkan ketulusan Anda. Ketika saat itu tiba, Pangeran Yahya ataupun keluarga Juwanto nggak akan berani mengumpulkan pasukan untuk memberontak lagi, jelas Wira. Jihan yang mendengarnya pun dipenuhi antusiasme. Benar, jika memberikan sepertiga dunia kepada Yahya dan pria ini masih memberontak, dia hanya akan merusak reputasinya sendiri. Lagi pula, ketiga provinsi itu dikuasai oleh keluarga Juwanto. Jihan tidak akan rugi. Bab 970. Jihan benar-benar terkejut dengan taktik ini. Tatapannya saat menatap Wira pun berubah. Dia sulit untuk mempercayai kecerdasan Wira. Pria ini memang luar biasa. Tuan, kamu hebat sekali. Idemu ini sungguh di luar nalar. Yang dikatakan Jihan adalah fakta. Pejabat dan penasihat saja kewalahan, tetapi Wira masih bisa memikirkan ide sebagus ini. Dia menggunakan cara yang berbeda untuk memutarbalikkan situasi. Strategi ini benar-benar mengejutkan. Tapi, kami telah mengumumkan bahwa Pangeran Yahya dan Selir Agung Alina hilang. Bagaimana cara mengumumkan dekret ini lagi? Tanya Jihan yang teringat pada sesuatu. Wira tersenyum sambil menyahut, nggak masalah, umumkan saja. Nggak perlu membahas masalah hilangnya mereka berdua, lagi pula tujuan kita adalah menghentikan rumor. Orang pintar tentu akan paham dengan sendirinya. Begitu dekret ini diumumkan, keluarga Juwanto pasti langsung panik. Percayalah, ketika saatnya tiba, mereka lebih ingin Pangeran dan Selir Agung muncul di hadapan publik daripada Anda. Anda juga bisa menyatakan telah menemukan mereka dan telah mengirim mereka ke Provinsi Seberang. Singkatnya, yang paling penting adalah dekret menganugerahi wilayah kekuasaan, jelas Wira. Begitu mendengar ini, Jihan langsung memahaminya. Lagi pula, tidak semua orang di dunia ini berhak menemui Pangeran Yahya dan Selir Agung Alina. Yang ingin dilakukan keluarga Juwanto adalah memfitnah Jihan mencelakai Yahya dan Alina. Mereka akan mengumpulkan para menteri atas nama kebenaran, lalu melawan istana.
Akan tetapi, dengan keluarnya dekret ini, semua akan menjadi lebih mudah. Omong-omong, Yang Mulia juga bisa mengatakan bahwa dekret itu adalah keputusan Raja Bakir. Lagi pula, Raja juga akan menyetujuinya setelah mendengar penjelasan seperti ini, kan? Tambah Wira. Jihan langsung mengangguk dan membalas. "Iya, kamu benar. Akan lebih mudah kalau menggunakan nama Raja." Jihan merasa sangat senang. Tanpa berbasa-basi, dia segera menyuruh orang untuk mengumumkan dekret tersebut. Dalam sekejap, dekret itu sudah tersebar kemana-mana. Sesuai dengan keinginan mendiang Raja, Yang Mulia Ratu secara sah menganugerahkan Pangeran Yahya Provinsi Sebra, Provinsi Nasaka, dan Provinsi Hanula. Mulai hari ini, Pangeran Yahya adalah penguasa dari ketiga provinsi tersebut. Kurung siku tutup. Seluruh dunia tercengang dengan dekret tersebut. Sementara itu, Jihan mulai menyuruh orang untuk menyebarkan rumor sesuai yang dikatakan Wira. "Kamu sudah dengar belum? Sebenarnya, Pangeran Yahya dan Selir Agung Alina nggak hilang. Mereka hanya bersembunyi karena khawatir Ratu melakukan sesuatu pada mereka. Tapi, Ratu akhirnya menemukan mereka. Ratu mana tega menyiksa anak kandung Raja Bakir. Demi membuktikan kepada dunia bahwa dia bukan wanita kejam, Ratu sampai menganugerahkan 3 provinsi kepadanya." Bab 971. Wah, kita benar-benar sudah salah paham pada Ratu. Kalau dia benar-benar ingin membunuh mereka, pasti dia sudah langsung menempatkan mereka ke istana pengasingan. Mana mungkin menghadiahkan mereka provinsi. Benar, kita sudah salah paham. Memberikan 1 provinsi saja sudah hal langka, ini sampai memberikan 3 provinsi. Dia benar-benar memanjakan Pangeran Yahya. Sepertinya dia ingin memberi kompensasi pada Pangeran Yahya. Mau bagaimanapun, tindakan Ratu ini sangat bisa diterima. Baik tujuannya ini adalah untuk menghilangkan kendala atau apapun, setidaknya Ratu melakukannya dengan terang-terangan. Dia nggak mau Pangeran Yahya merebut posisi, jadi langsung memberikannya 3 provinsi. Kedudukan ini bisa dibilang sangat memanjakan Pangeran. Menurutku, daripada berebut posisi Raja, lebih baik dia jadi pangeran seperti sekarang saja. Seumur hidupnya bisa kaya raya dan hidup tenang. Memang begitulah maksud Ratu. Daripada berebut kekuasaan, lebih baik jadi pangeran yang bisa hidup tenang selamanya. Dengan dorongan dari Ratu, pendapat semua orang seketika berubah. Banyak sekali orang yang langsung setuju dengan tindakan Ratu setelah mendengar kabar ini. Meski di antaranya tetap saja ada yang beranggapan ingin merebut posisi raja, taktik Ratu ini termasuk sangat bagus. Dinasti demi dinasti berganti, perebutan kekuasaan mana yang tidak memakan banyak korban selama ini. Cara yang digunakan Ratu ini benar-benar tidak pernah ada sepanjang sejarah. Keesokan harinya saat rapat pagi, ekspresi para pejabat tampak berbeda-beda. Jihan duduk di singgasananya sambil tersenyum melihat wajah para pejabat. Apakah ada hal yang mau dilaporkan hari ini? Pada saat ini, tiba-tiba seorang pejabat berkata, "Yang Mulia Ratu, semalam kami memang mendengar adanya dekret yang menganugerahkan Pangeran Yahya 3 provinsi. Tapi kami ingin tahu, di mana keberadaan Selir Agung Alina dan Pangeran Yahya sekarang?" Jihan sudah sedari awal mempersiapkan diri untuk menjawab pertanyaan ini. Tentu saja sudah diantarkan ke Provinsi Sebra. Keluarga Juwanto di sana adalah keluarga terbesar. Dengan adanya keluarga Juwanto dan penganugerahan dari istana, Pangeran Yahya pasti bisa hidup tenang dan bahagia selamanya. Kenapa? Apakah kalian nggak puas dengan caraku menangani masalah ini? Jelas Jihan. Mendengar perkataannya, ekspresi beberapa pejabat itu langsung berubah, mereka langsung berkata, "Yang Mulia Ratu, maksud Anda, Pangeran Yahya telah ditemukan dan dikembalikan ke keluarga Juwanto?" Jihan mengangguk, lalu berkata, "Benar, apa kalian merasa aku membohongi kalian?" Perkataan ini membuat beberapa orang di sana saling memandang. Meski banyak orang yang tidak percaya, mereka tetap tidak berani membantah Ratu secara langsung. Yang Mulia Ratu, penganugerahan pada Pangeran Yahya ini adalah hal besar. Kenapa kita tidak melihat Pangeran menerima dekret secara langsung? Jihan tersenyum, lalu berkata, "Setelah sampai di keluarga Juwanto baru datang melapor lagi juga masih belum terlambat. Aku nggak sepicik itu, Pangeran Yahya adalah pangeran yang paling disayangi mendiang raja. Aku melakukan semua ini juga demi raja.
Tentu saja, ini juga merupakan hal yang telah kami bahas sebelumnya. Apakah kalian keberatan dengan keputusan mendiang raja? Jihan langsung menggunakan nama Raja Bakir untuk membungkam mulut para pejabat. Sebenarnya mereka ingin sekali menanyakan, bagaimana kalau selir Agung Alina dan Pangeran Yahya tidak muncul di keluarga Juwanto? Meski tidak ada yang berani bersuara untuk bertanya, Jihan bisa menebak isi pikiran mereka. Kalian pasti sedang berpikir bagaimana kalau Pangeran Yahya nggak berada di keluarga Juwanto dan takut aku membohongi kalian, kan? Kalau begitu, aku bisa beritahu kalian untuk tidak perlu meragukan hal ini. Pangeran Yahya sudah dalam perjalanan ke keluarga Juwanto, tapi apakah bisa sampai di tujuan, aku tidak bisa menjaminnya. Bagaimanapun, Provinsi Sebra selalu dikuasai oleh keluarga Juwanto. Aku tidak tahu apakah keluarga itu akan mencelakai Pangeran Yahya demi keuntungan mereka sendiri atau tidak. Bab 972. Ucapan Jihan ini semakin membuat ekspresi para pejabat menjadi rumit. Orang yang sudah mengerti maksud ratu langsung tersenyum. Sementara itu, orang yang berpihak pada keluarga Juwanto langsung merasa kesulitan. Tapi kalian tenang saja, kalau Pangeran Yahya dan selir Agung Alina nggak tiba di Provinsi Sebra ataupun keluarga Juwanto, aku akan tetap mengerahkan seluruh kemampuan untuk mencari Pangeran Yahya. Ujar Ratu Seraya tersenyum tipis. Hanya dengan satu taktik ini, dia bisa langsung menghancurkan semua rencana keluarga Juwanto. Perasaan ini memang sangat memuaskan. Pada saat ini, saat kabar ini terdengar di keluarga Juwanto, ekspresi Kumar langsung menjadi muram. Sialan, Jihan, kau benar-benar tak tahu malu. Kumar benar-benar tidak menyangka wanita ini bisa secerdik ini dalam membalikkan situasi. Falevi juga ikut tercengang mendengarnya. Ayah, bagaimana sekarang ini? Jihan melemparkan semua sorotan kepada keluarga Juwanto. Tentu saja Kumar juga paham akan hal ini, karena itulah wajahnya tampak muram. Hebat juga cara Jihan ini. Dia bukan hanya melepaskan diri dari tuduhan, tapi juga memaksa kita menunjukkan Alina dan Yahya. Selain itu dia bahkan menghancurkan rencana kita untuk merebut kekuasaan. Penganugerahan provinsi adalah hal yang sangat besar. Kalaupun dia mau membunuh kita, ini sudah merupakan sebuah kompensasi yang cukup besar. Kalau kita masih tetap memberontak, reputasi kita akan dicap sebagai pengkhianat. Kumar sangat murka, tetapi Pangeran Yahya tidak bisa terus dibiarkan menghilang begitu saja. Sebab, Pangeran Yahya adalah tugas mereka sekarang. Hanya dengan menggunakan nama Pangeran Yahya, mereka baru bisa bangkit dan beraksi. Tanpa Pangeran Yahya, mau bagaimana mereka bisa beraksi? Namun situasinya saat ini, baik Pangeran Yahya menghilang ataupun muncul di hadapan semua orang, mereka tetap tidak akan bisa merebut kekuasaan. Kenapa Jihan bisa secerdik itu? Kumar merasa sangat marah, dia tidak pernah mengira Jihan bisa menggunakan cara ini. Ayah, kalau begitu apa kita menyerah begitu saja? Tanya Falevi dan Gibran dengan tidak puas. Tentu saja nggak bisa dibiarkan begitu saja. Bukankah dia mau Yahya jadi penguasa 3 provinsi? Kalau begitu kita terima saja dekret ini. Ketiga provinsi ini memang kenyataannya sudah menjadi milik kita, tapi hal ini belum diresmikan. Kini semua orang tahu bahwa 3 provinsi ini milik Yahya, kita bisa lebih mudah mengendalikannya. Bukan hanya itu, kita bisa memperluas kekuasaan dan bersiap-siap menghadapi perubahan zaman. Kumar sangat paham, setelah Jihan mengambil keputusan ini, dia juga tidak punya pilihan lain lagi. Baik Yahya menghilang atau tidak, semua pilihan ini jadi serba salah baginya. Tidak mungkin setelah menerima penghargaan sebesar ini mereka masih bertarung mati-matian melawan ratu. Kalau benar-benar berbuat demikian, keluarga mereka akan kehilangan kepercayaan semua orang. Panggil Pangeran Yahya, perintah Kumar akhirnya. Meski Yahya masih berusia 10 tahun, dia sudah bisa memahami kesulitan yang mereka hadapi saat ini. Paman, aku sudah mengetahui masalah ini. Saat ini kita memang nggak punya pilihan untuk melawan. Sebaiknya kita terima saja, lalu pelan-pelan membangun kekuasaan. Ucapan Yahya membuat Kumar terkejut. Bocah ini ternyata berpikiran sama dengannya. Yahya, kalau begitu kamu harus menuliskan surat untuk berterima kasih pada ratu. Kamu nggak bisa lagi terus bersembunyi. Bab 973.
Meski Kumar merasa tak berdaya karena dikacaukan oleh Jihan, masalah ini tidak memengaruhi hal lainnya. Ya, Yahya akan ingat. Jawab Yahya. Pada hari itu juga, Yahya mengirimkan surat ke istana. Setelah melihat surat yang dikirimkan Yahya, semua orang baru percaya dengan ucapan ratu. Sementara itu, Wira sudah keluar dari istana menuju ke kediaman Yuda. Wira datang secara diam-diam, sehingga tidak ada orang lain yang mengetahui hal ini selain Yuda. Hahaha, pantas saja aku tadinya masih heran kenapa ratu bisa selugas itu. Ternyata semua ini ide Tuan Wahyudi, kata Yuda dengan kagum saat melihat Wira. Ideku ini bagus, bukan? Tanya Wira. Yuda juga mengangguk. Memang bagus, hanya dengan satu tindakan saja kamu memusatkan semua perhatian kepada keluarga Juwanto. Mereka berada di posisi sulit sekarang. Hanya saja, agak berisiko juga memberi mereka 3 provinsi. Keluarga Juwanto pasti akan menggunakan kesempatan ini untuk memperluas kekuasaan. Ucapan Yuda sangat masuk akal, Wira juga tentu mengetahui hal ini. Gak akan ada yang bisa menghalangi keluarga Juwanto memperluas kekuasaannya. Sebagai salah satu dari 4 keluarga besar, mereka punya reputasi dan kekayaan yang besar. Siapa yang bisa menghalangi mereka? Cara kita sekarang untuk memutuskan orasi mereka untuk merebut tahta sudah termasuk sangat bagus, kata Wira sambil tertawa. Dia sudah memikirkan cara ini sangat lama. Meski tidak sepenuhnya membasmi keluarga Juwanto, setidaknya mereka bisa tenang untuk sementara waktu. Cara Tuan Wahyudi benar-benar luar biasa. Ini sangat membantu kerajaan Nuala, puji Yuda. Perkataan ini tidak bermaksud menjilat Wira, melainkan dia benar-benar tulus merasa kagum pada Wira. Yuda, sekarang aku mau bertanya padamu. Setelah Raja Bakir wafat, apakah kamu memang sukarela menjadi pemimpin pasukan kerajaan? Wira merasa Yuda bukan tipe orang yang suka dengan hal seperti itu. Ambisi Yuda selama ini adalah mengamankan perbatasan. Jika menyuruhnya menetap di istana untuk melindungi ratu, sepertinya Yuda bukan orang yang menginginkan hal itu. Hai, memang Tuan Wahyudi lebih memahami diriku, ucap Yuda menghela napas. Dia benar-benar merasa kesulitan dalam hal ini. Saat Raja Bakir masih sekarat, dia mengundangku untuk minum bersamanya. Kemudian dia menyuruhku membunuhnya untuk membalaskan dendam ayahku. Mendengar perkataan ini, Wira tertegun seketika. Namun, dia langsung cepat memahami maksud Raja Bakir. Raja Bakir pasti sudah memprediksi bahwa kamu nggak mungkin akan membunuhnya. Makanya, dia berani mengatakan hal seperti itu. Sejujurnya, Raja Bakir ini orang yang sangat pintar. Sayangnya, dia terlalu berhati sempit. Mendengar perkataan Wira, Yuda juga mengangguk setuju. Benar, dia memang terlalu berhati sempit. Sampai akhir hayatnya saja dia masih berusaha mengetesku dengan cara seperti ini. Sejujurnya, aku agak marah. Yuda memang merasa marah saat itu. Namun setelah dipikir-pikir, sepertinya tindakan itu adalah toleransi terbesar bagi Raja Bakir. Memang benar, dia suka berpura-pura, tapi sikapnya itu juga sangat realistis. Bagaimanapun, seorang raja nggak mungkin akan mengatakan hal seperti ini. Baik itu tujuannya adalah untuk memperbaiki situasi ataupun meminta bantuan dariku. Saat itu, aku berjanji padanya akan melindungi ratu. Di satu sisi adalah demi dia, di sisi lain adalah karena pesan dari ayahku. Sebelum meninggal, dia nggak pernah sekalipun membenci Raja Bakir. Dia hanya sangat menyesal tidak mengamankan perbatasan dan melindungi kerajaan Nuala. Bercerita sampai di sini, air mata Yuda pun mulai berlinang. Wira yang mendengar ceritanya juga ikut terharu. Dirga benar-benar seorang pejabat setia yang tiada duanya. Sayang sekali, takdir berkata lain padanya.